Kemudian saya minta Bu Indah Maisaro, rencana kerja di bidang usaha koperasi. Untuk Bu Pramada Vita minta rencana kerja bidang keuangan. Nah, jadi ini nanti biasanya kita bagi kelompok terdiri dari 3 bidang, yaitu bidang kelembagaan, bidang usaha, dan bidang keuangan. Jadi Pak Narto di bidang kelembagaan, Bu Indah Maisaro di bidang usaha, Mbak Bu Vita di bidang keuangan. Ya, nanti ini tugasnya nanti setelah sesi ini berakhir. Ya. Nah, ini satu contoh. Nanti juga ada bagaimana Bapak Ibu mengevaluasi dan mempresentasikan hasilnya. Jadi tidak semua rencana yang kita inginkan itu tercapai. Jadi kita harus ingat Bapak Ibu ya, bahwa rencana itu kita wajib untuk merencanakan. Tapi rencana yang baik adalah datangnya dari Tuhanmu. Wa makaru wa makarullah, innallaha ma'al makirin. Sesungguhnya rencana yang baik itu adalah kita merencanakan boleh, tapi rencananya adalah dari Allah lah yang paling baik. Kita percuma ngotot kemudian nggak jadi ya percuma ya nggak rencana itu. Nah, nanti ini. Jadi tugasnya 3 orang ya. Saya ulangi lagi. Pak Sunarto bidang kelembagaan, Bu Indah bidang usaha, Mbak Vita bidang keuangan. Nah, kemudian evaluasi rencana sama evaluasinya, cuma ada 2 hal, yaitu tercapai ataukah tidak tercapai. Kalau tercapai, berapa persen yang jadi? Jadi ini mohon maaf ini ya, bukan saya kemudian nunjuk asal tunjuk, karena tadi sudah Mas Arif, Mas Roman, Mas Billy sudah, karena yang nggak aktif akan saya tunjuk, saya kasih tugas. Mohon maaf nanti dapat hadiah ini ya, hadiah yang pempek dari bulan lah. Nah, kemudian walaupun saya nggak ikut beli loh ya. Nah, kemudian mengevaluasi, karena Pak Doni pernah menjadi pengawas koperasi. Bagaimana dari ketiga tadi, beliaunya tadi Pak Narto, Bu Vita sama Bu Indah membuat rencana kerja. Tugas Pak Doni adalah mengevaluasi dari rencana kerja itu tercapai atau tidak. Kalau tidak tercapai, mengapa? Harus ada alasan pembenar dari rencana kerja yang kita buat itu. Kalau tidak tercapai itu ada alasannya. Jangan kemudian marah-marah kepada pihak lain atau marah-marah kepada bahwa tidak tercapai itu gara-gara faktor yang lain. Usahakan adalah faktor di koperasinya dulu. Kita bicara tentang internal constraint. Jadi kita bicara di koperasi. Mengapa kok tidak tercapai? Apa mungkin pengurusnya tidak bekerja dengan baik? Atau mungkin sarannya nggak ada? Tugas Pak Doni untuk membuat evaluasi kerja. Oke Pak Doni ya? Siap? Kalau siap, acungkan jarinya. Acungkan jarinya. Saya mau lihat Pak Doni. Nah, siap, berarti Pak Doni sudah siap. Sip. Ya, jari. Oke. Nah, lanjut kemudian. Slide yang keempat. Kok tidak kelihatan nih? Nah, di dalam rencana kerja ini Bapak Ibu, antara rencana kerja dengan evaluasi ada namanya keterkaitan. Nah, tugas Pak Doni nanti bagaimana kira-kira rencana yang dibuat oleh Pak Narto, Bu Vita, dan Bu Indah Maisaro untuk melihat kira-kira menurut Pak Doni itu bisa direalisasi apa tidak. Kalau tidak, apa alasannya? Kalau iya, apa alasannya? Ya, ini namanya kayak gini contohnya. Menjaga likuiditas aman dan terkendali. Likuiditas relatif aman dan terkendali. Ini contohnya. Iya ya, tahu Mbak Vita ini protes, Pak Muluk saya aktif loh ya, tadi sudah banyak tanya. Oke, cuma karena ini kan dari pengajarnya minta
Bu Vita untuk membuat itu, kan nggak apa-apa kok, ya kan? Oke ya, ini presentasi sudah di-share kan? Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Waktu kita masih berapa menit, Pak Heru? Waktu kita, Pak Heru? Jadi waktu jadinya sampai setengah 12, Pak. Setengah 12, oke. Nah, di dalam membuat anggaran, Bapak Ibu yang saya hormati, memang saya memperkenalkan model baru namanya model BSC, Balance Scorecard. Artinya apa? Dalam Kementerian Koperasi itu membuat materi tentang BSC, hubungannya dengan anggaran, adalah bahwa prinsip-prinsip anggaran itu adalah prinsip partisipasi. Bagaimana kita membuat supaya anggaran yang kegiatan yang kita buat itu adalah adanya partisipasi. Bagaimana menumbuhkan partisipasi anggota? Jangan semuanya bersifat top down, tapi juga muncul bottom up. Ya, ini ya. Nah, kemudian yang kedua, ini hubungannya dengan BSC tadi ya. Ada namanya prinsip relevansi. Artinya rencana kerja yang kita buat ini relevan nggak dengan kegiatan koperasi? Contoh misalnya, koperasi kita bergerak dalam bidang toko, ternyata banyak sekali usahanya di bidang di luar pertokoan. Nah, ini kan berarti anggaran-anggarannya yang tidak sesuai dengan kegiatannya. Jadi sesuaikan dengan contoh kalau contoh ini bukan saya ngomongkan by name ya. Ada koperasi pengrajin tahu tempe mempunyai usaha di bidang pom bensin. Ini kan nggak nyambung toh, apalagi pom bensinnya berada di luar kota. Ini contoh yang nggak nyambungnya. Atau mempunyai usaha yang tidak sama dengan usaha koperasi. Itu ya. Nah, kemudian yang ketiga, prinsip dari anggaran itu adalah periodisasi. Jadi kita membuat anggaran itu harus sesuai dengan periodenya. Misalnya kita buat 2 tahun, okelah 2 tahun. Berarti tahun pertama berapa, tahun kedua berapa, periodisasi. Dan ada namanya prinsip kesesuaian anggaran. Kemudian prinsip yang selanjutnya adalah prinsip komprehensif. Artinya anggaran ini harus menyeluruh, Bapak Ibu. Jangan sampai anggarannya cuma misalnya, ini cuma ada kegiatan A, anggarannya cuma konsumsi tok. Nggak ada anggaran ATK dan sebagainya. Ini ahlinya adalah Pak Doni CS. Makanya Pak Doni saya minta untuk nanti melihat, mengevaluasi. Kemudian yang anggaran berikutnya ada suksesif. Artinya anggaran yang kita buat ada sukses. Makanya kita kejar si Jawara ini supaya bisa untuk dipakai di seluruh Jawa Timur. Betul Pak Doni? Angkat 2 jari Pak Doni. Kalau betul. Nah, ya. Jadi setuju ya. Nah, ini harus suksesif. Percuma kita buat anggaran besar, tapi ternyata nggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya, betul? Nah, ini. Kemudian yang selanjutnya adalah ketepatan anggaran. Misalnya anggarannya kegiatannya A, berapa yang pergi dan sebagainya, itu harus buat ketepatan, tepat sesuai dengan sasaran. Kemudian fleksibel. Kalau misalnya anggaran ini nggak sesuai dengan yang ada, kita rubah-rubah dikit, kita sesuaikan dengan kondisi, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah prinsip pengendalian berkala. Jangan lupa Bapak Ibu, anggaran itu pun harus kita lihat. Kalau nggak sesuai itu apanya, harus ada namanya pengendalian. Nah, kemudian dilanjutkan dengan prinsip publikasi. Percuma kita buat anggaran besar kegiatannya, tapi kalau nggak ada publikasi di media massa dengan teman-teman sejawat dan sebagainya. Makanya yang dipakai oleh Pak Doni misalnya membuat kayak modelnya MLM, multi level marketing, betul sekali untuk si Jawara ini. Kalau Jawara nggak buat kayak gitu, nggak ada yang mau nanti. Jadi kita buat bentuk grup-grup kecil, ngambil berapa orang dari ini, turun lagi berapa orang dan sebagainya. Model MLM perlu dibuat sebagai prinsip-prinsip publikasinya. Ada pertanyaan berkaitan dengan ini supaya nggak satu arah? Nah, kalau nggak ada saya lanjutkan. Nah, dalam menyusun anggaran ini Bapak Ibu ada namanya 3 tahap. Tahap penyusunan anggaran,
tahap penggunaan anggaran, dan terakhir tahap pengendalian. Ini harus modelnya siklus. Jadi jangan sampai anggaran sekarang itu misalnya si jawara, tahun depan nggak ada jawara, ya nanti yang nggak akan jalan jawarannya. Ini menurut saya demikian. Jadi di koperasi juga sama Bapak Ibu. Misalnya sekarang kita menganggarkan misalnya tentang kegiatan usaha simpan pinjam, nanti pemupukan modalnya sekian M. Tapi ternyata dalam kegiatan sehari-harinya banyak kegiatan-kegiatan yang menghabiskan anggaran itu sendiri. Kegiatan untuk penyalurannya nggak ada, ya makalah rusak untuk anggaran itu sendiri. Ya, ini. Nah, kemudian dilanjutkan ini sudah ada di materi ya, jadi Bapak Ibu tinggal cuma hanya sekian saja. Macam-macam anggarannya, ada jangka waktunya, ada anggaran jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, ada sifat fleksibilitasnya, anggaran tetap, anggaran berubah-ubah, ada jenis keperluannya, anggaran operasional, anggaran kas. Ini. Nah, dari sini nanti Bapak Ibu akan membawa kita kepada bentuk anggaran operasional dan anggaran kas. Anggaran operasional itu adalah anggaran pendapatan koperasi berdasarkan pos-posnya. Ada penjualan pendapatan, harga pokok dan sebagainya. Sebenarnya ini ada ahlinya adalah Bu Ratna, ya. Tapi berhubung ini yang pengen saya sampaikan ini ya, tentang pendapatan non operasi dan sebagainya. Ya. Sudah ya, lanjut ya. Kemudian anggaran. Nah, contoh dari anggaran ini tadi nanti keluarnya adalah nanti berapa totalnya satu bulan pendapatan koperasi, nanti berapa, ini contoh bentuk anggaran. Saya kira lebih enaknya adalah kita diskusi aja di kali ini. Saya kira cukup sekian, nanti kita susun anggarannya ya. Ini tadi. Nah, karena ini sebenarnya ini maunya saya buat untuk Bu Tiara yang membuat anggaran ini, tapi kelihatannya Bu Tiara masih agak saya suka nanti dikiranya apa nyuruh lagi ya. Gimana Pak Heru? Waktunya tanya jawab Pak. Ya oke, silakan. Tanya jawab. Silakan. Jadi Bapak Ibu peserta pelatihan, ada kita buka sesi tanya jawab di chat yang di sini aja ya. Ya. Chat di headset ini aja ya. Ya, di chat publik itu. Ya, betul. Jadi sesi pertama saya buka 3 pertanyaan tadi. Kalau mau pertanyaannya langsung mulai, dipersilakan ya dengan menombol tanda mikrofon ya. Oh iya, maaf Pak Heru ya, Pak Heru, maaf saya serani. Untuk yang Mbak Vita, Mbak Indah sama Pak Narto, silakan mengejarkan tentang rencana kerjanya tadi, ya. Oh, siap. Sambil mendengarkan itu sudah. Ya, mari Bu Rana. Tadi Pak Mulu mengatakan bahwa bidang-bidang untuk perencanaan atau program itu ada kelembagaan, ada usaha, ada keuangan. Bagaimana dengan kalau yang program kerja ini menginginkan organisasi? Nah, ini masuk di mana? Kalau kelembagaan itu misalnya gini kan, contoh kalau misalnya operasi ingin membuka cabang, nah di situ adalah program bidang kelembagaan. Nah kalau yang organisasi bagaimana? Padahal organisasi ini cukup luas. Apakah kelembagaan itu tidak ditambahkan organisasi atau organisasi terpisah sendiri? Makasih Bang Mulu. Ya oke, ya. Untuk sementara ini organisasi dan kelembagaan jadi satu. Untuk organisasi dan kelembagaan jadi satu ya. Untuk yang sementara ini jadi satu ya. Nah, itu tugasnya kan hanya cuma menjalankan doang. Tapi untuk di usahanya nanti harus lebih detail. Misalnya contohnya mau membuka cabang baru di Kepanjen. Nah, usahanya harus jelas. Ya, untuk di keuangannya berarti Mbak Vita membuat tentang reng-rengannya, tentang keuangannya berapa nanti yang ada itu ya. Itu ya. Berarti kelembagaan plus organisasi ya. Ya betul. Untuk sementara ini gabung aja, ditugaskan di Pak Narto. Minimal 3 kegiatan Pak Narto ya.
3 perencanaannya. Oke, ada lagi pertanyaan? Dan Gimana beratnya? Sudah terjawab Bu? Sudah terjawab. ya bukan aja. Yang jelas kan antara lembaga dan organisasi itu beda. Makanya Ya. nanti bidangnya itu kelembagaan dan organisasi. Dan organisasi ya. Sementara ini digabungkan dulu ya. Karena koperasinya masih kecil ya. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Boleh yang mau bertanya bisa via chatting atau langsung ditekan tombol mikrofonnya. Langsung aja. Ayo langsung aja angkat tangan kemudian langsung tanya. Ya. Tapi itu belum satu ini. Tapi itu belum satu. Belum. Tidak ada namanya. Siapa? Itu owner itu nggak ada. Oke, ya. Kalau nggak ada gantian saya yang tanya ke peserta. Mungkin Pak Doni mungkin. Ya. Mungkin saya tanya ke Pak Doni sambil nunggu tugasnya dari ketiga beliaunya ini garap. Pak Doni, saya tadi kan sudah ngomongkan namanya BSC. Apa sih BSC itu? Tolong suaranya dinyalakan Pak Doni. Ayo, Pak Doni, apa BSC itu Pak Doni? Apa ya? Udah lupa saya dulu. Ya, Tapi intinya untuk membandingkan antara rencana dengan realisasi sehingga bisa diukur kinerjanya. ya, Kalau saya sih itu sih ya. intinya. Intinya itu ya. Nah, Ah, oke. Nah, betul sekali Pak Doni. Jadi rencana yang bisa diukur itu kita bisa juga membuat perbandingan dengan menggunakan model BSC, namanya balance scorecard. Apa balance scorecard itu? Adalah kartu-kartu berimbang. Jadi kita jangan hanya nyusun anggaran, nyusun rencana itu pada faktor keuangan semata yang dipentingkan. Tapi ada faktor-faktor lain yang perlu dilakukan di koperasi. Faktor yang pertama apa? Yaitu faktor anggota. Jadi di dalam BSC itu ada 4 faktor yang dipakai dalam kegiatan untuk perencanaan ini adalah yang pertama adalah faktor anggota. Bagaimana kita memuaskan anggota dengan sebaik-baiknya? Bagaimana kita membuat supaya anggota itu terpuaskan dengan pelayanan koperasi? Dari faktor anggota yang satu. Yang nomor 2 adalah faktor apa? Faktor anggota. Kayaknya nanti beda-beda. Udah jelas? Belum? Udah? Belum? Oh, iya. Ya. Jadi nanti dalam kita mengevaluasi tadi, kita menggunakan pola BSC, namanya adalah pola apa? Kira-kira rencana kerja kita ini sesuai enggak dengan anggota? Karena anggota adalah yang paling penting. Percuma kita punya rencana yang besar tapi anggota tidak terwadahi. Ini ya. Jadi anggota yang nomor 1. Yang kedua, di dalam koperasi wajib adanya namanya pertumbuhan dan pembelajaran. Jadi di samping keanggotaan ada juga ada namanya bahwa koperasi itu perlu adanya pertumbuhan dan pembelajaran. Bagaimana membuat koperasi itu adalah berjalan terus walaupun kecil tapi berjalan naik tapi naiknya pelan tapi pasti, daripada naik jeglek anjlok, iya enggak? Atau naiknya terlalu pelan sekali juga nggak bisa. Makanya adanya pertumbuhan dan pembelajaran. Sehingga apa? Koperasi yang baik adalah koperasi yang bisa
menggabungkan antara kepentingan anggota, pertumbuhan dan pembelajaran juga ada. Kemudian yang ketiga adalah proses bisnis internal. Artinya apa? Di dalam koperasi itu perlu adanya proses bisnis internal dalam rangka apa? Membuat tatanan di koperasi itu jelas. Contohnya, tiap tahun wajib ada namanya proses bisnis internal. Kalau nggak ada proses bisnis internalnya, koperasi saya yakin kacau balau. Berapapun besarnya koperasi kacau balau. Saya kemarin juga, maaf ini bukan saya juga diajak makan siang bersama dengan koperasi skala Jawa Timur. Gara-gara proses bisnis internalnya nggak ada, maka terjadi permasalahan di koperasi. Permasalahan sepele. Pertama, bagaimana proses bisnis internal berarti kan membangun suatu keputusan, membangun suatu peraturan. Nah, peraturan ini contohnya peraturan yang sepele, bagaimana tata cara men-sourcing karyawan. Koperasi yang sudah besar segitu, skala Jawa Timur omsetnya di atas 6 miliar, kok belum ada tata cara sourcing. Tahu-tahu karyawan itu di sourcing 3 bulan. Kesalahannya apa? Tidak diketahui. Nah, ini membuat dinamika di koperasi akhirnya jatuh. Jadi yang pertama tadi anggota, yang kedua adalah pertumbuhan dan pembelajaran, yang ketiga proses bisnis internal harus dijalani. Sehingga apa? Secara kelembagaan, organisasi, usaha keuangan nanti di anggarannya, di rencananya itu berjalan seiring dan sejalan. Makanya nanti penilaiannya menggunakan basic tadi ini. Bagaimana proses bisnisnya sudah dibangun nggak? Contohnya mau buka usaha baru di Kepanjen, siapa calonnya manajernya? Pak Narto misalnya. Nah, kalau bukan Pak Narto, apakah sudah ada aturan tentang pengangkatan manajer? Apakah sudah ada bagaimana tata cara kerja manajer cabangnya dan sebagainya? Ini menuju ke faktor yang ketiga ini. Baru faktor yang keempat adalah faktor keuangan. Jadi keempat faktor ini menjadi hal yang sangat penting di koperasi dalam rangka menyusun rencana anggaran dan pendapatan belanja koperasi. Dengan demikian, maka rencana kita nanti akan sesuai. Ada banyak model-model pola nanti dalam hal mengevaluasi nanti akan saya sampaikan dalam periode berikutnya, karena masalah kita di sini adalah masalah tentang rencana kerja. Yang penting adalah bagaimana mensinkronkan rencana kerja dan rencana anggaran nanti sesuai dengan PSC yang saya katakan tadi Pak Doni. Ada 4 macamnya: anggota, pertumbuhan dan pembelajaran, proses bisnis internal, yang terakhir adalah keuangan. Nah, dari keempat macam ini nanti menjadi arahan Pak Doni untuk menilai dari yang dibuat oleh Pak Narto. Pada hari ini, hari kedua, kita menggunakan fasilitas video conference dan chat milik Sejawara, namanya Big Blue Button, dan ternyata cukup oke, lancar, suara juga oke. Kita bisa chat sambil lihat presentasi dari pemateri dan juga saling tatap muka. Pilihannya ada 2, peserta bisa hanya suara aja, tidak perlu tampil di video.